Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena masih bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah teknik digital dalam bentuk video pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sebelum kita memulai perkuliahan ini, video pembelajaran ini, mungkin teman-teman semua kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman-teman semua. Kemarin minggu lalu kita sudah membahas materi terkait dengan rangkaian flip-flop, ya. Kita sudah masuk pada materi rangkaian flip-flop. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan rangkaian flip-flop. Nah, untuk itu kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu rangkaian flip-flop RS berdetak. Nah, ini juga termasuk beberapa bagian dari rangkaian flip-flop. Nah, pengembangan lebih lanjut dari flip-flop RS ini adalah clocked RS dan FF. Jadi masukan R dan S ini pada rangkaian RS flip-flop dapat disinkronisasi dengan menambahkan masukan clock atau dekat atau detak ya, detak ya. Jadi yang dapat dilihat pada gambar 3. Nah, perbedaan cara kerja dari clocked RS dan FF ini adalah bahwa flip-flop ini akan mengalami perubahan seperti RS, FF menunggu sinyal clock aktif atau logika tinggi, atau keluaran key pada rangkaian flip-flop RS ini tidak dapat segera merespon masukan S dan R sebelum ada masukan clock. Jadi ini adalah salah satu rangkaian flip-flop RS berdetak. Tuh, ini sebenarnya kalau kita menjelaskan secara teori begini, mungkin agak bingung ketika kita misalnya memberikan masukan R dan S-nya itu berlogika tinggi, maka sinyal clock-nya aktif berlogika tinggi. Jadi keluaran key-nya pada RS flip-flop tidak dapat segera merespon antara masukan S dan R sebelum ada masukan clock. Jadi kalau belum ada masukan di sini, ini tidak akan segera merespon antara R dan S-nya. Sehingga Q dan key action-nya ini itu tidak ada nilai yang terukur atau yang nampak gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya flip-flop D. Jadi apa itu flip-flop D? Nah, flip-flop D ini berasal dari kata data. Jadi ini adalah flip-flop data. Nah, flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jadi jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sel memori dalam komputer. Nah, data flip-flop ini merupakan pengembangan dari RS flip-flop atau reset start flip-flop ya. Nah, pada D flip-flop kondisi output itu terlarang atau tidak
tertentu. Nah, sebenarnya tidak lagi terjadi. Jadi data flip-flop ini sering juga disebut dengan istilah DF atau D flip-flop gitu. Nah, ini adalah rangkaian daripada tabel kebenaran untuk flip-flop D. Jadi input atau masukan pada RS flip-flop adalah dua sebenarnya gitu ya. Adalah dua buah, yaitu R dan S atau reset dan set. Nah, kedua input tersebut sebenarnya dimodifikasi sehingga pada data flip-flop, jadi pada data flip-flop atau D flip-flop ini menjadi satu input, satu buah input saja, yaitu D flip-flop. Nah, dengan penambahan masukkan D atau data saja. Nah, ini sebenarnya dimodifikasi ya. Jadi model ini dimodifikasi untuk flip-flop. Kemudian, nah model modifikasi RS flip-flop ini adalah dengan penambahan gerbang NOT atau inverter. Nah, dari input S ke input R pada RS flip-flop, nah seperti pada gambar tabel kebenaran berikut ini adalah contoh dari satu input. Nah, outputnya ini. Jadi kalau inputnya bernilai 0, maka key-nya akan 0. Tapi kalau key sennya ini, itu akan bernilai 1. Jadi kebalikannya, karena ada gerbang NOT sebagai tambahan di situ. Karena kita ketahui bahwa gerbang NOT itu adalah salah satu gerbang yang pembohong. Kenapa? Ketika dia masuk pada high, maka dia bernilai low. Ketika dimasukkan low, maka dia akan high. Itu. Ini adalah flip-flop D atau data. Gitu ya. Bagaimana dengan rangkaian flip-flop? Nah, rangkaian flip-flop D ini terdapat berbagai cara untuk merancang flip-flop D. Nah, flip-flop D ini dapat dibangun dengan mengembangkan flip-flop RS. Nah, seperti gambar 3 tadi. Nah, sedangkan gambar 4 ini memperlihatkan suatu cara untuk membangun sebuah flip-flop D dengan lonceng atau clock. Jadi jenis-jenis flip-flop ini mencegah nilai D mencapai keluaran key sampai berlangsungnya sinyal lonceng aktif. Jadi ini adalah salah satu rangkaian flip-flop D yang dikembangkan dari flip-flop RS atau FFRS ya. Jadi bukan Free Fire ya, tapi flip-flop RS. Reset dan set. Itu. Jadi ini salah satu rangkaian flip-flop D yang dikembangkan. Ini gerbang NOT ya. Kemudian ini ada NOR dan NOR, kemudian ini ada key-nya sebagai outputnya. Nah, biasanya ini bisa nanti kita uji coba atau simulasikan dari penjelasan rangkaian flip-flop ini. Nah, makanya untuk saat ini kita teorinya dulu, nanti kita coba membuat sebuah simulasi terkait dengan rangkaian flip-flop. Nah, itu untuk rangkaian flip-flop. Bagaimana sebenarnya cara kerja dari rangkaian ini? Ya, dari rangkaian flip-flop D ini, yang pertama adalah, jadi bila lonceng bernilai 0 atau rendah, itu, jadi kalau dia 0 atau rendah atau low, kedua gerbang N itu tertutup. Oleh karenanya, perubahan nilai D ini tidak mempengaruhi nilai output.
Jadi ini nilai D-nya ini tidak mempengaruhi nilai output. Jadi kalau misalnya dia 0 atau rendah di sini, maka kedua gerbang ini akan tertutup sehingga tidak mempengaruhi dari nilai outputnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, sebaliknya, bila lonceng bernilai 1 atau tinggi, maka kedua gerbang N ini akan terbuka. Jadi ketika ini bernilai 1, maka kedua gerbang ini akan terbuka. Artinya apa? Dalam hal ini bahwa key terdorong untuk menyamai nilai D. Nah, bila lonceng turun kembali, misalnya ini turun kembali, nah key-nya ini tidak akan berubah dan menyimpan nilai D yang terakhir. Jadi ini cara kerja dari rangkaian flip-flop. Jadi kalau misalnya lonceng atau clock-nya ini bernilai 1, maka kedua gerbang ini akan terbuka. Dalam hal ini, key ini akan mendorong atau terdorong untuk menyamai nilai D. Saya nilai D itu 0. Nah, bila loncengnya turun, nah key sebenarnya ini tidak berubah dan menyamai nilai D. Jadi dia tidak berubah sama sekali. Itu ya. Itu untuk rangkaian flip-flop D dengan lonceng atau clock ya. Biasanya clock. Nah, ini salah satu cara kerja dari rangkaian flip-flop. Kemudian berikutnya adalah jenis-jenis rangkaian flip-flop berdasarkan clock-nya. Nah, berdasarkan perilaku atau hubungan input dan output, nah flip-flop ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Antara lain adalah flip-flop RS, yaitu flip-flop reset dan set, kemudian flip-flop D, data, kemudian ada juga namanya flip-flop JK dan flip-flop T. Jadi berdasarkan ada atau tidaknya lonceng atau clock, rangkaian flip-flop dapat dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada namanya latch. Apa itu latch? Yaitu rangkaian flip-flop yang tidak mempunyai input sinyal clock. Nah, pada untai ini, output akan bereaksi seiring dengan perubahan input. Jadi dia akan berubah seiring dengan perubahan input. Nah, sebenarnya kalau ini tadi ada rangkaian contoh rangkaian flip-flop reset dan set dengan gerbang NOR. Nah, itu adalah salah satu gerbang rangkaian flip-flop atau jenis dari flip-flop, yaitu jenis latch. Ketika dia rangkaian flip-flop RS dengan gerbang NOR tadi, itu adalah latch. Yang kedua adalah level sensitive flip-flop, yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output akan bereaksi terhadap perubahan input. Saat sinyal clock aktif bisa bernilai 1 atau 0. Jadi bisa saat bernilai 1 atau 0. Itu untuk rangkaian flip-flop yang kedua. Level sensitive flip-flop. Gitu ya. Nah, contoh dari untaian rangkaian ini adalah gambar yang sebelumnya. Itu adalah salah satu contoh flip-flop dari
level sensitive flip-flop. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, edge trigger flip-flop. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus, penyebutannya juga kurang enak ya didengar ya. Nah, yang mana itu edge trigger flip-flop? Yaitu rangkaian flip-flop yang mempunyai input sinyal clock dan output akan beraksi atau bereaksi terhadap perubahan input saat sinyal clock berubah dari 0 ke 1. Nah, untuk tipe positive edge trigger FF ini, flip-flop ini, atau saat clock berubah dari 1 ke 0, itu untuk tipe negative edge trigger flip-flop. Tuh, ini mungkin agak bingung ya. Nanti kita coba pahami dulu ya. Kita akan jelaskan dan buktikan dengan simulasi. Itu ya. Jadi untuk rangkaian yang ketiga ini dari rangkaian flip-flop berdasarkan ada atau tidaknya lonceng atau clocknya ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latch, yang kedua adalah level sensitive flip-flop, kemudian edge trigger flip-flop. Ya. Kemudian berikutnya adalah flip-flop JK. Nah, ini flip-flop JK ini bukan nama orang ya, tapi ini salah satu rangkaian flip-flop juga, ada namanya flip-flop JK. Apa itu flip-flop JK? Jadi JK itu berasal dari nama masukannya yaitu J dan K. Masukan J dan K ini disebut masukan pengendali. Nah, karena menentukan apa yang dilakukan oleh flip-flop pada saat suatu pinggiran pulsa positif tiba. Nah, ini untuk rangkaian flip-flop JK ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kerja rangkaian flip-flop ini? Nah, kalau kita lihat dari tabel kebenaran untuk flip-flop JK, itu yang pertama adalah pada saat J dan K ini keduanya 0, artinya keduanya 0, J dan K ini keduanya 0, berarti R dan S-nya itu pasti bernilai 0, ya, 0 dan 0. Jadi kalau dia bernilai J-nya ini 0, ini juga K-nya 0, maka di sini akan 0. RS-nya akan 0. Sehingga Q tetap pada nilai terakhirnya. Nah, sehingga Q berada pada nilai yang terakhir. Jadi keadaan yang terakhir. Tuh. Kemudian berikutnya yang kedua adalah pada saat J dan K-nya itu rendah, gitu ya. Pada saat dia rendah dan K-nya itu tinggi, gerbang atas itu tertutup. Jadi S-nya bernilai 0, maka tidak dapat kemungkinan untuk mengeset flip-flop. Nah, bila Q itu tinggi atau bernilai 1 dan loncengnya, misalnya loncengnya ini bernilai 1, maka gerbang bawah atau lonceng N, K, dan Q itu akan melewatkan pemicu
reset itu sama dengan 1, yang akan menyebabkan key menjadi rendah. Jadi J itu sama dengan 0, misalnya di sini 0, dan K-nya itu sama dengan 1, berarti loncengnya itu atau clocknya itu 1. Nah, akan mereset flip-flopnya antara key sama dengan 0, bila key yang sebelumnya itu bernilai 1. Itu ya. Kemudian pada kondisi ketiga, nah pada saat J, misalnya pada saat J-nya ini tinggi dan K rendah. Jadi pada saat J dan K-nya itu rendah, maka tidak terdapat kemungkinan untuk mereset. Jadi tidak mereset flip-flop karena R pasti bernilai 0. Jadi R-nya ini pasti bernilai 0 ketika ini K rendah. Jadi kalau dia 0, ini juga 0. Nah, bila Q rendah, itu sama dengan 0. Sehingga loncengnya bernilai 1. Jadi gerbang atas, jadi gerbang ini, gerbang atas, lonceng N dan JQ-nya, lonceng J dan Q-nya, ini, Q, itu akan melewatkan pemicu set, pemicu S atau set, yang akan menyebabkan key menjadi tinggi. Jadi J-nya itu sama dengan 1 dan K-nya itu 0. Berarti loncengnya ini akan bernilai 1. Sehingga akan mengeset flip-flop key menjadi 1. Jadi bila key sebelumnya itu rendah. Yang keempat adalah pada saat J, jadi pada saat J dan K keduanya tinggi, artinya dia 1-1, itu kan tinggi. Nah, dapat mengeset atau mereset flip-flopnya. Jadi tergantung kondisi Q-nya yang sebelumnya. Jadi bila Q tinggi, maka lonceng 1 juga tinggi, sehingga gerbang bawah, nah gerbang bawah ini gerbang logika yang di bawah, itu akan melewatkan pemicu. Sehingga menyebabkan Q-nya itu rendah. Itu. Jadi bila Q-nya rendah dan loncengnya 1, maka Q aksennya itu akan 1. Q inverse ya. Nah, itu untuk rangkaian flip-flop JK. Mungkin itu saja penjelasan dari rangkaian flip-flop kali ini dari lanjutan materi yang sebelumnya. Untuk itu, mudah-mudahan teman-teman paham. Tapi ini agak sedikit sulit untuk memahami jika kita benar-benar tidak tidak memperhatikan dari penjelasan saya ya. Mungkin akan bingung gitu ya. Tapi banyak kok referensi terkait dengan rangkaian flip-flop ini. Silahkan teman-teman mencari referensi, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.